Halo, oke, kali ini kita akan bedah salah satu prosedur hukum yang mungkin paling krusial yang perlu kita semua tahu. Gimana sih caranya bikin laporan polisi yang benar dan efektif di Indonesia? Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Coba deh, bayangin sejenak. Pernah nggak sih ngerasa jadi korban penipuan? Atau dapat ancaman yang bikin nggak nyaman? Atau amit-amit ya, ngelihat langsung sebuah kejahatan terjadi di depan mata? Pastikan rasanya tuh campur aduk. Tegang, panik, dan yang paling utama, bingung. Ini harus mulai dari mana nih? Nah, apapun masalah pidana yang lagi dihadapi, mau itu soal penggelapan uang, kekerasan, atau bahkan pencemaran nama baik, ternyata langkah pertamanya tuh hampir selalu sama. Semuanya itu, ya ujung-ujungnya akan mulai dari satu titik awal yang sama. Satu titik yang nggak bisa di-skip. Dan titik awal itu, ya laporan polisi. Coba deh bayangin, ini tuh kayak gerbang utama buat masuk ke sistem peradilan pidana. Kalau gerbang ini aja nggak kita buka, ya secara hukum, kasus kita itu dianggap nggak ada. Belum mulai sama sekali. Lihat deh, kasusnya bisa macam-macam banget kan? Dari yang urusannya duit kayak penipuan, sampai urusan serius kayak KDRT. Tapi semua ini punya satu benang merah yang sama, satu kesamaan mutlak. Semuanya butuh satu langkah dasar biar bisa diproses, yaitu sebuah laporan resmi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, ada satu hal yang penting banget nih yang harus kita lurusin dulu. Bedanya laporan sama pengaduan. Kelihatannya sepele, tapi tahu bedanya ini bisa nyelamatin kita dari kesalahan fatal di awal-awal. Jadi gini, gampangnya ya. Kalau laporan itu bisa dibuat sama siapa aja. Anda, saya, tetangga, siapapun yang lihat atau tahu ada kejahatan umum. Nah, beda nih sama pengaduan. Ini lebih eksklusif. Cuma bisa diajuin sama korban langsungnya, dan itu pun buat jenis kejahatan tertentu aja, yang dalam bahasa hukumnya disebut delik aduan. Jadi pastiin dulu kita pakai jalur yang benar dari awal. Ini kuncinya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Dagingnya nih, saya bakal tunjukin 5 langkah praktis yang bikin proses lapor polisi ini jadi lebih jelas, lebih teratur, dan nggak bikin pusing lagi. Prosesnya tuh sebenarnya sistematis banget. Pertama, datang ke kantor polisi yang pas, sesuai lokasi kejadiannya ya. Bisa polsek, polres, atau polda. Jangan lupa bawa KTP. Kedua, siapin ceritanya dari awal sampai akhir, plus kumpulin semua bukti. Screenshot chat, foto, info saksi, apa aja deh. Ketiga, nanti petugas bakal ngecek laporan kita, buat mastiin ini beneran kasus pidana atau bukan. Keempat, dan ini wajib, minta dan terima STPL. Nah, yang kelima, kalau semua udah beres, baru deh penyelidikan resmi dimulai. Tolong banget fokus ke sini ya, surat tanda penerimaan laporan atau STPL. Dokumen ini adalah segalanya. Serius, ini satu-satunya bukti sah kalau laporan kita udah masuk sistem. Nggak ada STPL, ya sama aja kita belum lapor apa-apa. Anggap aja ini tiket masuk kita. Wajib punya. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih caranya gimana. Yuk, kita bekali diri kita dengan amunisi lain yang nggak kalah penting. Yaitu, kita harus tahu apa aja hak kita sebagai pelapor dan kesalahan-kesalahan umum apa aja yang wajib dihindari. Ingat ya, begitu kita udah lapor, kita tuh punya hak. Satu, kita berhak dapat STPL tadi. Dua, kita juga berhak dapat yang namanya SP2HP. Ini surat buat ngasih tahu perkembangan kasus kita, jadi kita bisa pantau terus. Terus, kalau amit-amit kasusnya dihentikan, kita juga punya hak buat protes atau ngajuin keberatan. Jadi posisi kita tuh bukan cuma lapor terus diem ya. Kesalahan nomor satu, dan ini paling sering kejadian, datang ke kantor polisi dengan tangan kosong. Gini, polisi itu kerjanya berdasarkan fakta dan bukti. Cerita kita memang penting banget, tapi yang jadi pondasi biar laporan kita dianggap serius itu, ya bukti. Mau itu bukti digital, fisik, apa aja, bawa. Kesalahan kedua, terlalu emosional sampai lupa kronologinya. Ya wajar banget kalau kita marah, sedih, atau panik. Tapi jangan sampai emosi itu bikin cerita kita jadi loncat-loncat. Polisi itu butuh alur cerita yang jelas, dari A sampai Z. Tips dari saya, tulis dulu kronologinya di rumah, ini bantu banget biar kita tetap fokus, dan polisi juga cepat ngerti masalahnya. Dan ini dia kesalahan fatal yang bisa bikin semua usaha kita jadi sia-sia. Lupa minta STPL. Biasanya kan habis diwawancara tuh capek ya. Nah banyak yang saking capeknya, jadi lupa atau nggak tahu kalau harus minta STPL. Dengerin baik-baik, jangan pernah, sekali lagi jangan pernah pulang dari kantor polisi sebelum dokumen ini ada di tangan kita. Ini bukti perjuangan kita loh. Oke, tadi kita udah bahas gimana caranya. Sekarang, coba kita tarik napas dulu, mundur sedikit.
kita bahas pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah lapor polisi ini emang langkah yang paling tepat? Karena sebelum kita terjun ke jalur pidana, ada beberapa hal strategis yang perlu banget dipikirin. Pertanyaan itu penting banget. Kenapa? Soalnya, sekali laporan polisi dibuat, prosesnya itu bisa panjang, ribet, dan yang paling penting, susah buat dicabut. Ibaratnya bola panasnya udah kita lempar dan nggak sepenuhnya di tangan kita lagi. Jadi, coba tanya ke diri sendiri, ada nggak ya jalan lain yang mungkin lebih baik? Kadang-kadang loh, jalan damai atau mediasi kekeluargaan itu bisa jadi solusi yang jauh lebih cepat. Atau, kalau fokus kita cuma mau ganti rugi uang, mungkin gugatan perdata lebih pas. Intinya gini, sekali kita masuk jalur pidana, kita itu nyerahin kendali ke negara. Jadi, pikirin baik-baik semua opsinya sebelum mutusin. Ujung-ujungnya semua balik lagi ke sini. Mau kita pilih jalur pidana, perdata, atau damai sekalipun, keputusan di langkah paling awal inilah yang bakal nentuin segalanya. Arahnya, biayanya, sampai hasilnya nanti. Jadi, memilih dengan bijak di awal itu benar-benar jadi kunci. Oke, jadi ceritanya kita udah berhasil nih bikin laporan, STPL juga udah di tangan, gerbang keadilan udah resmi kita buka. Tapi, ini justru baru awal dari pertanyaan yang lebih besar lagi. Abis ini, apa yang sebenarnya terjadi? Gimana polisi mulai kerja? Proses dibaliknya kayak apa? Nah, itu cerita yang beda lagi.